Halo Mas Daniel. Halo Kak Cika. Hai semuanya, selamat sore Sobat Viva. Hai, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya nih Sobat Viva yang ada di rumah? Udah tahu dong ya tema kita sore hari ini? Diajak ya untuk sahabat Viva, teman-temannya yang belum join, diajak join untuk nonton IG live kita sore ini karena temanya akan sangat menarik banget nih untuk sahabat Viva ketahuin dan perlu banget edukasi sejak dini. Apa kabarnya? Baik-baik aja kan? Gue harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Jadi kita nunggu dikit lagi nih karena bentar lagi akan mulai untuk live-nya, karena tadi aku juga udah mulai udah agak telat ya. Jadi kita nunggu 1 menit lagi deh untuk ngumpulin teman-teman di sini atau untuk ngumpulin sahabat Viva biar kita bisa mulai untuk IG live-nya. Oke, mungkin aku bisa mulai dulu ya. Selamat sore sahabat Viva. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Oke, kita tunggu lagi. Hai, sore sahabat Viva, maaf ya tadi tuh ada gangguan, ada sedikit permasalahan nih dari handphonenya. Jadi aku mulai lagi ya. Terima kasih banyak untuk sahabat Viva yang udah join. Kita agak telat dikit untuk live IG-nya, telat 7 menit lah kurang lebih ya. Namun gak menutup sebagai permintaan maaf kami nih. Jadi kami ingin membagikan materi-materi yang sangat menarik juga di sore hari ini, yaitu materi tentang edukasi seks pada anak dan remaja. Saya kenalan lagi, nama saya Gaby, IG host sore hari ini. Dan yang pastinya saya di sini juga akan nggak sendirian karena akan ditemani oleh seorang dokter yang udah berpengalaman di bidangnya, yang tentunya akan membahas mengenai edukasi seks pada remaja. Kita join bersama dengan yang, namun sebelum itu kan kita ya pada zaman-zaman saat ini itu pentingnya juga edukasi seks pada anak dan juga pada remaja nih. Kenapa sih penting? Nah itu kita harus cari tahu, dan sahabat Viva boleh bertanya banyak-banyak kepada dokter Devika ini nantinya, karena kan kebanyakan dan jarang banget ya orang tua itu kadang masih ragu atau masih belum tahu
betapa pentingnya edukasi seks pada anak dan remaja. Dan kadang juga beberapa orang itu yang masih belum, atau orang tua tuh masih belum tahu gimana sih cara untuk ngasih tahu di awal, cara kita ngebuka pembelajaran atau edukasi tentang seks pada anak nih, karena kan harus nggak tahu mau jelasin dari mana, harus mulai dari mana. Nah itu jadi sahabat Viva di sini tuh harus ngikutin IG live kita dari awal hingga akhir nanti bersama dengan Dokter Devika. Nanti di situ sahabat Viva bisa bertanya juga hal-hal yang sahabat Viva ingin tahu di IG live di sore hari ini. Dan kepada sahabat Viva yang mengikuti IG story atau IG live kita di sore hari ini, nanti 5 penanya terpilih akan ditanyakan kepada Dokter Devika. Nanti juga akan mendapatkan giveaway dari Viva, karena di sini bukan cuma memberikan edukasi, kita juga memberikan giveaway atau hadiah untuk sahabat Viva yang udah join IG live kita di sore hari ini. Dan jangan lupa juga Viva di bulan November dan sampai Desember nanti ada program lomba, bukan lomba sih, program stempel berhadiah ya. Jadi sahabat Viva hanya datang ke Viva Apotik, belanja minimal produk sponsor hanya 50.000, nanti sahabat Viva akan dikasih kartu dan stempel juga. Dan di situ sahabat Viva bisa kumpulin nih stempel sebanyak-banyaknya, karena nanti di akhir bulan Desember kita akan mengumumkan siapa aja sih yang memiliki stempel terbanyak, itu yang akan berhak mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari Viva Apotek. Jadi jangan lupa nonton IG ini, dapat edukasinya, dan jangan lupa untuk selalu berbelanja di Viva Apotek terdekat dari rumah-rumah sahabat Viva. Oke, kita nggak lama-lama, untuk mempersingkat waktu, kita ajak aja Dokter Devika. Jadi sahabat Viva jangan lupa diajak teman-temannya untuk join bareng ya di IG Live. Halo Dokter Devika. Halo Mbak Gaby. Kedengeran ya Mbak suaranya Mbak? Hai dok. Iya Mbak, kedengeran nggak Mbak suaranya? Iya, terdengar jelas. Iya, dengar jelas. Gimana kabarnya Dokter Devika? Alhamdulillah baik, kalau Mbak Gaby gimana? Kabarnya baik-baik, dan kita berharap semua dalam keadaan baik ya dalam masa pandemi ini ya. Amin, amin. Oke, dok, kalau aku lihat-lihat di belakang itu kayaknya warnanya sama kayak punya aku nih, Oh iya, magenta-magenta nih. Kalau magenta itu kan identik dengan Viva Apotek ya dok ya. iya bener. Kalau boleh tahu dokter berpraktek di mana nih dokter? Saya prakteknya di Apotek Viva Damai di Jogja, Oh, di Jogja ya. di Jogja. Berarti pasien atau sahabat Viva yang nonton di sini sering banget tuh kalau datang ke Viva Apotek ketemu sama dokter Devika ya. Iya. Kalau Mbak Gaby di Oke mana dok, Mbak? kalau saya di HO di Jakarta dok. Oh, Oke dok, mungkin disapa dulu nih sahabat Viva yang udah join bareng kita, perkenalkan dulu. Kayak gitu sebelum kita nanti lanjut tentang materi kita di sore hari ini. oke. Jadi selamat sore sahabat Viva. Ya, perkenalkan So, saya Dr. Vika ya, yang hari ini kita akan bahas-bahas mengenai edukasi seksual di anak-anak dan remaja. Nanti kalau misalnya kalian semua ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau diberitahu atau di-share ke kami berdua, saya dan Mbak Gaby, dan ke kawan-kawan yang lainnya bisa disampaikan aja gitu. iya, bener banget. Oke dok, jadi sore hari ini materi kita sangat menarik dan sangat unik nih ya. Iya, Jarang banget Wasal memberikan IG live mengenai edukasi seks pada anak maupun remaja nih. Namun dengan adanya Dokter Devika di sini kita bisa sharing ilmu juga ya untuk sahabat-sahabat Viva yang ada di rumah. Mungkin aku akan bertanya-tanya sedikit nih sebelum nanti dari sahabat Viva akan bertanya kepada dokter. Nah, kita mulai aja ya, Dok ya. Nah, kalau boleh. sekarang ini kita akan membahas mengenai edukasi seks pada anak dan remaja. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari edukasi seks itu sendiri, dokter? Kalau cerita singkatnya sih edukasi seks itu ya kegiatan yang kita laluin berbincang-bincang, kemudian bisa dengan cerita atau dengan gambar untuk mengenai kesehatan reproduksi kita gitu. Kesehatan reproduksi anak-anak sama remaja sih kalau yang sekarang kita omongin gitu. Fungsinya untuk
mengenali kalau misalnya bagian-bagian organ reproduksi itu apa aja, terus mencegah adanya hal-hal seperti kekerasan seksual, kemudian pemerkosaan, karena dia jadi lebih tahu, lebih aware kalau misalnya bagian-bagian misalnya dada, kalau disentuh tidak menggunakan izin itu masuk kekerasan seksual kayak gitu, atau mencegah berbagai perilaku seksual yang kurang aman gitu. Oh gitu ya. Jadi pengenalan awal nih mengenai Benar, organ-organ seksual dalam tubuhnya kita ya, apalagi dari anak-anak itu sendiri ya. benar-benar Oh, Mbak jadi Devi. juga, jadi emang penting banget sih dari awal sendiri kita udah tahu kalau pentingnya edukasi sejak dini itu karena pengenalan awal itu penting karena banyak banget orang tua itu belum menyadari dengan adanya itu rasanya kan masih terdengar asing banget tuh kalau udah anak-anak udah diajarin seks dari awal padahal ternyata bukan bukan menuju ke sana ya lebih memfokuskan mengenai kekerasan kayak kita udah harus mengedukasinya dari situ ya dok ya. Benar-benar. Dikenalin organ-organ reproduksi itu apa aja gitu-gitu. Iya bener banget. Dan sebenarnya kalau anak-anak kalau kita berbicara masalah anak kemudian remaja itu kan ada rentang usianya ya dok ya. Gitu kan. Nah Iya. saat kapan sih atau usia usia yang tepat kita itu harus mengajarkan anak-anak itu mengenai edukasi tentang seks itu. Oke, kalau usia yang tepat sih harusnya semua jenjang usia itu ada edukasinya sendiri ya, tergantung dia dalam tahap apa perkembangan otaknya gitu. Tapi paling Hmm. awal biasanya dilakuin di usia 2,5 sampai 3 tahun tuh, soalnya mereka kan udah mulai sadar, aware nih kalau tubuh aku seperti ini, kayak gitu. Hmm. Misalnya dia udah tahu nih, laki-laki, kok ada sesuatu organ laki-laki yang seperti benjolan seperti itu. Kalau teman aku yang perempuan nggak ada, jadi dia harus dikenalin tuh. Kalau misalnya laki-laki memang ada organ laki-laki kita bilang aja Mister P kayak gitu. Kalau kalau perempuan Ya. nggak ada, adanya Mister P gitu. Nah semua tuh dia harus jelas gitu identitasnya dia tuh. Oh bahwa aku seperti mama aku perempuan dan aku seperti papa aku. Biar nanti kalau udah besar dia juga nggak bias. Kalau misalnya laki-laki kok aku tapi hatinya seperti perempuan karena kita udah dari awal udah bentuk ya dia kalau misalnya perempuan ya seperti ini dia ada organ kewanitaannya laki juga sama Hmm. Oh dan gitu nanti ya. Hmm. dan nanti kalau misalnya bertambah usia misalnya 4, 5, 6 tahun udah mulai TK kayak gitu ada lagi dia bisa dikenalin organ-organ lainnya selain dia kenal itu cewek atau cowok bisa juga dikenalin kalau selain Mister V kayak gitu, Miss V dan Mister P gitu dia ada dada kayak gitu, ada paha, kemudian ada pantat yang kalau misalnya disentuh tidak seizin kita, tidak seizin anak itu salah satu tindakan kekerasan seksual gitu. Oke. Kemudian itu emang ada ini ya tingkatannya. Jadi dari awal kita harus edukasinya mungkin pengenalan dulu. Iya, Kemudian larangan-larangan daerah-daerah mana yang harus apa nggak boleh disentuh tanpa seizinnya kita gitu kan ya dok ya. Dan itu ada rentang usianya juga ya. Jadi iya umur benar. 2-3 tahun nih sahabat Viva umur 2-3 tahun udah mulai pengenalan uh, alat-alat kelaminnya baik itu laki-laki baik itu perempuan udah harus tahu perilaku-perilakunya juga kemudian nanti di umur 6 tahun ya dok ya 6 tahun ke atas ya Iya, 5, 6 tahun. 5 sampai 6 tahun udah harus tahu daerah-daerah mana yang harus ada izinnya dulu harus ada izin dari kita kalau dipegang itu ya dok ya. Benar. Nah, Dok, kalau seandainya ada efek apa sih, Dok, kalau misalnya kita tuh kan umur terlewatkan kan tadi kita ada batasan umur 2-3 tahun, 6 5 6 tahun ke atas. Seandainya edukasi mengenai stek itu terlewatkan dari umurnya, Dok. Ada efek nggak bagi tumbuh kembangnya dari anak kita? Oke, misalnya kalau anak itu biasanya kan mulai cari-cari tahu dan mulai menggali-gali penasaran kan usia remaja tuh 13 tahun sampai 18 tahun tuh. Kalau misalnya kita kelewatan nggak ngasih pendidikan seksual misalnya tentang eh,
menstruasi aja yang paling gampang, menstruasi, dan nanti ada pubertas yang buat laki-laki, nanti dia bisa mimpi basah dan ada ereksi dan ejakulasi. Nanti mereka kayak bisa kaget, bisa apa ya, bisa shock ke usia-usia reproduksi, usia dia pubertas juga dikasih tahu gitu. Nanti kalau misalnya kamu berdarah, perutnya sakit, itu sesuatu hal yang wajar gitu, bilangin. Kalau misalnya belum dijelasin, nanti kalau usia remaja, mereka biasanya cari tahu sendiri tuh, cari tahu sama temennya atau lewat internet. Karena sekarang eh, akses website, akses YouTube, akses macam-macam kan udah bebas banget tuh, daripada mereka cari sumber dari hal-hal yang dari website-website yang nggak bisa dipertanggungjawabin. Lebih baik mereka kayak kalau mau tanya terbuka aja sih sama orang tuanya. Maksudnya orang tua kan bisa, mereka lebih berpengalaman dan mereka lebih dekat juga sama anaknya gitu. Jadi ada saling percaya daripada nanti cari-cari yang konten pornografi kayak gitu, yang mereka jadi ketagihan, kecanduan, kayak gitu. Nanti malah Iya, terjun ke dunia bebas gitu. itu sih yang dicegah ya. Jadi emang Iya, pentingnya itu dari orang tuanya ya, yang harus langsung edukasi kepada anaknya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah. Jadi mereka benar. carinya edukasi malah di luar nih nonton, apalagi zaman-zaman sekarang ini kayak video-video bahkan sosmed-sosmed yang sering dibuka oleh anak-anak kecil aja itu udah bisa menampilkan adegan-adegan pornografi itu sendiri kan. Takutnya di usia mereka yang belum cukup umur udah belajar di luar dari pantauannya orang tua ya sendiri, orang tuanya sendiri ya dok ya. Iya, benar. Jadi pentingnya juga sih untuk tumbuh kembang. Jadi ya sahabat Viva di rumah kalau punya anak yang masih umur 2 tahun, umur 6 tahun, masih mau bertumbuh. Yang saat ini juga kadang nggak lepas dari gadget ya. Banyak kan anak-anak itu kan sering banget ya main gadget. Udah lebih pintar dibanding kita nih yang kadang Benar. udah. Iya, anak-anak kan sekarang udah pintar banget ya dok ya, buka-buka gadget gitu kan. Takutnya ada hal-hal yang sebelum malah mereka udah lebih tahu di gadget. Jadi orang tua harus ngasih tahu nih ke anaknya pentingnya edukasi sejak dini itu karena untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau kadang kan orang tua masih berpikir ya, aku harus mulai dari mana nih cara menyampaikannya untuk edukasinya mengenai seks. Masih bingung untuk kalimat pembukaannya lah dok intinya. Jadi bagaimana sih caranya kita itu untuk menyampaikan kata-kata yang tepat agar anak-anak atau remaja itu bisa mengerti dengan baik mengenai seks itu sendiri, dok. Oke. Misalnya, kalau misalnya usia 14 tahun, 15 gitu kan udah mulai suka nih sama lawan jenis, bisa dibilangin. eh Ya suka sama lawan jenis itu kan emang normal, semuanya juga sukanya sama lawan jenis. Terus ya harus diberitahu mungkin batasannya. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh misalnya menginap bareng, kayak gitu, pergi beberapa hari berdua hanya sama dia, kayak gitu, dibilangin. Nanti dibilangin juga kalau misalnya kamu kelewatan batas, nanti efeknya apa. Misalnya kalau pergaulan bebas nanti bisa terkena penyakit menular seksual. Ada yang ya untung kalau misalnya bisa disembuhin kayak sifilis, gonore gitu. Ada yang nggak bisa disembuhin seperti HIV. Nanti gimana masa depan kamu gitu. Ya harus benar-benar dijabarin aja sih. Dan kalau misalnya saat-saatnya ya dibuat waktu yang enak aja, misalnya weekend atau waktu nonton film. Biasanya kan sekarang film barat itu banyak yang ada adegan yang sedikit terbuka, mungkin waktu ngelihat adegan itu dibilangin Oh, jadi besok kita udah bisa orang tua, ya dok. gimana mbak, nggak kedengeran, Halo dok, gimana mbak Gaby? Iya. ini dari info apa dokter? Suara saya jelas nggak dok? Soalnya di sini Oh ya, agak sekarang udah jelas, nyandet-nyandet gitu suaranya. sekarang udah jelas mbak.
gimana Mbak? Sinyalnya noleh. Halo dok, Iya, siap Mbak. Udah kedengeran Mbak sekarang Mbak? dokter Vika. Iya, dengar nggak Mbak? Oh iya. Suaranya Hai dok. Iya Mbak. Iya, udah bisa lagi Mbak. Kayaknya Jakarta lagi hujan, jaringannya agak susah nih. Oh, Oke, jadi aku tadi tuh sempat mendengar kalau di usia-usia seperti itu juga udah bisa dijelaskan mengenai mengenai penyakit seksual seperti itu ya dok ya, kayak HIV, iya AIDS, Korea dan lain-lain. Itu udah bisa benar. dikasih edukasi yang seperti itu. Usia, karena sudah memasuki usia reproduksi ya Mbak, udah 13 tahun kan udah menstruasi gitu kan. Jadi mereka harusnya udah tahu kayak konsekuensi seksual apa kalau misalnya mereka terjerumus ke pergaulan bebas gitu. Nggak apa-apa, kayak kita kasih tahu aja pelan-pelan. Tapi mungkin nggak bahasa Latinnya, mungkin ditunjukin gambar penyakitnya seperti ini, kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi ada rasa takut kalau mau lihat kalau mengenai kayak gambar kayak gitu ya. Mungkin nggak usah dijelaskan secara detail, tapi paling nggak kamu nih kalau kalau seandainya apa main pergi keluar sama cowok misalnya sama cewek terus nginep berdua gini-gini kan di masa seperti itu nanti bisa ada dapat penyakit-penyakit yang nggak ini ya nggak diinginkan ya dok ya. Iya, benar. Oke. Selain itu juga mungkin harus dijelasin juga kalau misalnya em, berhubungan seksual itu juga ada alat-alat kontrasepsinya nanti. Tapi dijelasin lagi alat kontrasepsi dan hubungan seksual itu bisa dilakuin sama orang yang sudah dewasa, orang yang bertanggung jawab, kayak Hmm, orang yang saling suka terus sudah nikah gitu. Jadi nanti nggak cuma bertanggung jawab sama diri sendiri, tapi sama orang lain juga gitu. oke, iya bener banget sih itu dok. Penting sih cara penyampaiannya ya. Mm-mm. Nah, kalau seandainya ada anak-anak juga kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus nih dok, kan kadang cara menerimanya itu atau cara untuk kita mengedukasi atau memberikan cara kita menyampaikan kepada anak-anak yang kebutuhan khusus itu kan ada treatment khusus ya dok ya. Mm-mm. Nah itu gimana sih dok caranya untuk menyampaikan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus itu sendiri? Oke, mungkin karena tingkat anak kebutuhan khusus itu banyak ya, mungkin ada yang benar-benar sindrom Down yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian ada yang sindrom Down tapi dia sukanya gambar, dia perhatiannya lebih ke gambar, ada juga yang sesuai aja disesuaiin aja sama karakter anaknya kayak gimana. Kalau anaknya emang suka diceritain ya udah sambil cerita sambil jalan aja. Kalau anaknya suka dengan gambar kayak gitu bisa diliatin gambar-gambar tahapnya seperti apa, misalnya gambar eh, organ yang laki-laki seperti apa, Mister Face seperti apa, Miss Iya. Face seperti apa, kayak gitu. Tapi saat itu mungkin saat usianya sudah memasuki pubertas ya, jadi dia tahu sendiri gitu. Karena biasanya kalau anak dengan kebutuhan khusus sendiri, kalau usia-usia dikenalkan belum dikenalkan dengan sekolah kan mereka juga belum tahu, belum aware gitu loh sama di lingkungan mereka sendiri. Mungkin yang harus dikenalin itu benar-benar pertama tuh tentang jenis kelamin sendiri itu sih. Jenis kelamin di dunia ini gendernya adalah laki-laki sama perempuan kayak gitu dijelasin lagi. Kemudian mengenai etikanya, etika misalnya kalau misalnya laki-laki itu kalau keluar dari kamar mandi dia pakai handuknya di bagian mana di bawah perut kayak gitu harus ditutupin. Kalau perempuan dari mana ke mana gitu. Misalnya dari dada sampai ke
lutut kayak gitu-gitu. Terus dikenalin juga batas mengenai batas kesopanan antara laki-laki sama perempuan gitu ya, batasan seksualitasnya gitu. Misalnya kalau udah sampai pubertas, bagian-bagian mana sih yang nanti kalau sama temen atau kalau sama saudara atau sama orang tua Iya. sendiri boleh disentuh atau nggak disentuh gitu kan. Mereka juga harus dikasih tahu gitu. Oke, jadi emang penting banget ya dok ya. Untuk hal-hal yang kecil yang sebenarnya kita lihat simple, tapi kalau nggak diedukasi dari kecil itu bisa menyimpang ya dok ya. Iya, Iya benar banget, karena emang yang paling penting sih di zaman sekarang ini kita harus tahu dulu nih perilaku sebagai laki-laki itu kita seperti apa, perilaku sebagai perempuan itu seperti apa, terus jenis kelaminnya, bentukannya seperti apa, terus kayak tadi yang dokter jelaskan juga ya dok ya, penggunaan handuk aja itu antara laki-laki sama perempuan itu berbeda. Nah, jadi untuk sahabat Viva di sini yang punya anak, boleh nih dicatat sedikit demi sedikit tips-tips dari dokter Devika mengenai edukasi pada anak dan cara-cara ngomongnya dari awal, cara edukasinya dari anak yang baru usianya 2 tahun, 3 tahun, kemudian anak yang masuk 6 tahun, kemudian masa-masa pubertas itu juga ada jenjangnya lah, jenjangnya untuk memberikan edukasi. Jadi nggak semuanya dikasih saat umur 2 tahun ya dok ya. Mau tahu iya apa dia benar. di 2 tahun. Oke, dan misalnya nih dok, kan ada sekarang ini kan anak-anak nggak menutup kemungkinan hampir semua anak-anak udah main namanya gadget. Seperti yang tadi udah tahu YouTube, yang sekarang lagi booming udah ada tahu TikTok nih ya kan. Dan Iya. kita kan jarang banget TikTok atau YouTube itu bisa difilter ya dok. Maksudnya filter nggak boleh munculin adegan-adegan yang tidak untuk anak-anak. Namun saat mereka scrolling scrolling kayak TikTok bisa aja muncul adegan-adegan yang seharusnya tidak ditonton oleh anak kecil ya kan dok. Nah, gimana sih kita saat seandainya anaknya kita itu saat scrolling TikTok, terus kemudian ada adegan-adegan yang tidak seharusnya ditonton oleh anak kecil, sikapnya kita nih atau caranya kita sebagai orang tua itu untuk menanggapi atau memberitahukan kepada anaknya itu sendiri dok. Kayak misalnya ada hal-hal yang kayak porno gitu ya, pornografi atau hal-hal yang konten-konten yang kurang bagus di anak-anak gitu ya. Jadi Hmm. eh, selain kita harus mendampingi ya, misalnya saya tahu sih bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian, sahabat Viva juga sibuk di rumah, tapi kalau untuk anak kan harus diluangin ya waktunya. Emang kalau misalnya mereka mau pinjam HP atau mau browsing internet, mungkin harus dilihat eh, apa aja sih yang biasanya mereka browsing tuh apa, terus jujur aja sama orang tua kalau misalnya ada nggak sengaja lihat adegan-adegan kayak gitu nih kayak gitu terus kita kita lihat oh, kita bilangin aja oh pertama kan mereka pasti apa ya kaget atau malu atau gimana jangan jangan langsung dimarahin gitu dan langsung dimarahin dibilangin aja eh, misalnya ada orang ciuman nih di TV atau di mana di film gitu eh, disuruh sekarang tutup mata dulu kayak gitu. Terus nanti adegannya kayak gini itu bisa dilakuin misalnya udah menikah, habis udah menikah. Nanti sama pasangan. Nanti kalau kamu udah gede, udah dewasa, kamu bisa tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kamu udah punya kerjaan kayak gitu. Nanti kamu bisa seperti ini sama suami atau sama istri kamu kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang jangan dilakuin dulu gitu. Selain itu harus dikenalin juga sama norma sosialnya mungkin di masyarakat itu seperti apa dan norma-norma di agamanya juga seperti apa gitu. Oke, jadi emang itu sih yang banyak kan orang tua kamu nih langsung dimarahin ya dok ya. Iya. Jangan nonton-nonton yang begituan. Padahal sebenarnya itu harus diberitahu pelan-pelan ya kan. Kasih tahu ditutup mata dulu adegannya, terus lanjut lagi kepada ini bisa dilakuin hanya untuk orang yang udah dewasa. Mm-mm. Anak kecil nggak boleh kayak gini. Jadi nanti suatu saat pun kalau selalu di treatment kayak gitu, ketika dia melihat adegan-adegan yang seperti itu, dia akan secara refleks tuh ya dok ya, Iya untuk benar. melakukan mata yang kayak gitu karena udah menjadi kebiasaan buat Mm-mm. dia. Itu jangan langsung dimarah karena kalau dimarah biasanya dia malah anak-anak apalagi zaman-zaman sekarang ini ya generasi-generasi Z
itu udahlah pasti Tambah lebih banyak dilakuin ya untuk kalau dimarahin. iya, makanya lebih banyak makin dilarang makin dilakuin. Udah kayak nggak ada takutnya nih. Jadi dari orang tua sih lebih pintar lagi untuk mendidik anak-anaknya karena edukasi itu yang paling paling banyak atau paling sering didapatkan itu ketika anak-anak itu melihat orang tuanya itu sendiri ya kan Iya, bener. caranya. Benar banget. Dan sekarang kan kalau kita tadi udah bahas mengenai anak nih dok, kalau masuk-masuk masa pubertas kan itu berbicara tentang usia udah memasuki anak-anak remaja. Nah, di anak-anak remaja itu kan udahlah pubertas, udah mulai pacaran-pacaran, udah mengenal lawan Mm-mm. jenis ya kan. Dan gak menutup kemungkinan mereka punya sekerompolan teman yang tiba-tiba bisa saja atau nggak sengaja menonton adegan-adegan yang tidak seharusnya. Ada nggak sih pengaruh-pengaruh yang didapatkan dari remaja itu sendiri ketika udah menonton eh, adegan-adegan yang tidak seharusnya pada umurnya gitu dong? Ada pengaruh nggak buat tubuhnya mereka? Kalau untuk anak-anak yang masih dalam perkembangan nih ya, 13 tahunan ke atas, 12 tahunan ke atas, kalau nonton kayak gitu bareng teman-temannya pasti kayak mereka jadi kepikiran gitu nggak sih? Kepikiran lagi tentang adegan-adegan itu. Apalagi kalau mereka nggak diedukasi seks dari Iya. lahir, ada maksudnya dari Hmm, anak-anak sama orang tuanya. Jadi mereka nggak bisa secara jujur openly tanya sama orang tuanya kan, kayak gitu. Beda kalau misalnya sama anak yang udah deket dan bisa terbuka sama orang tuanya, dia bisa iya. bilang bahkan kok di sekolah aku pada nonton kayak gini ya kayak gitu, itu apa kan bisa ditanyain sama orang tua, nanti orang tuanya bisa Hmm, ngasih tahu lah kalau misalnya yang seperti hal-hal seperti itu tuh nggak pantas loh ditonton di sekolah apalagi di anak-anak umur segitu gitu. Nanti karena mereka kepikiran nih sering ngelihat adegan kayak gitu jadi makin penasaran, jadi makin ya nggak fokus hmm, lah sama kegiatan sehari-hari, nanti tuh iya perkembangan otak mereka juga terganggu gitu, nggak bisa fokus sama belajar, susah tidur, kalau udah bener-bener kecanduan pingin nyoba dan macem-macem kayak gitu, kepikiran terus, ya pelajarannya terganggu, emosinya terganggu kayak gitu. oh itu tetap kena ya di psikisnya anak-anak itu sendiri ya dok ya. Mm-mm. Hmm, bener-bener. Jadi kayak rasa kan memang anak-anak di usia masa-masa remaja kayak gitu tuh rasa ingin tahunya sangat-sangat tinggi ya ketika mereka melihat Iya. hal seperti itu adalah terlintas dalam benaknya ah aku pengen coba nih ya kan pengen coba nih rasanya seperti apa nah itu sih yang dihindari juga jadi memang time atau waktu quality time dari anak sama orang tua juga penting ya ketika untuk memberikan edukasi seks itu sendiri apalagi untuk masa-masa remaja masa-masa yang puber terus harus butuh banget peran orang tua di dalamnya benar banget Benar. dan kan tak jarang juga kan ketika anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi nih kadang kan sering banget menanyakan hal-hal yang tabu ya dok ya hal-hal Iya. yang seperti menanyakan sebenarnya kita tuh lahir dari mana sih kita tuh bentukannya dari mana sih kok kita bisa jadi anak kok mama udah tiba-tiba udah besar aja aku masih kecil biasanya kan akan ada muncul Mm, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika rasa ingin tahu benar. anak itu mulai berkembang ya dok nah gimana sih cara orang tua itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan tabu dari anak itu agar uh, interaksi antara orang tua dan anak itu tidak menjadi canggung dok Kalau misalnya tanya dari mana gitu ya, aku tuh dari mana, aku bayi jadi dari mana gitu ya, gitu. bisa dibilangin aja kalau misalnya anaknya emang masih kecil, dia bener-bener eh, belum sekolah, kan biasanya di sekolah juga ada pendidikan seksnya kan. Kalau misalnya belum sekolah, dibilangin, jadi kalau misalnya nanti kamu udah dewasa, udah gede nih, udah pinter, udah bisa cari uang sendiri, terus kamu suka sama orang lain, orangnya itu juga suka sama kamu, nanti kamu menikah, terus habis kamu menikah, nanti kamu bisa punya anak, tapi dengan cara yang spesial, nanti waktu dewasa, kamu nanti mama kasih tahu lebih lanjut, atau papa kasih tahu lebih lanjut gitu. Itu kalau udah masuk usia dewasa ya, usia 17-18 tahun ke atas gitu. Baru bisa dikasih tahu ya. Jadi untuk pengenalan awal aja cuma nanti kamu taunya saat kamu usianya udah cukup gitu Mm-mm, ya dok saat ya. udah Tapi siap diketahuinya bener. memang mengarah
mengarahkan yang baik-baik gitu ya dok ya. Jadi jangan Iya, langsung kamu cari tahu kayak gitu-gitu, jangan langsung gitu ya dok ya. iya benar. Harus tahu pelan-pelan, apalagi untuk anak-anak yang memang rasa ingin tahunya tinggi, harus dapat pembelajaran atau edukasi itu langsung dari orang tuanya itu sendiri sih emang. Nah, sebenarnya untuk apa sih peran ketika kita menjelaskan atau mengajarkan pendidikan seks itu lebih baik dilakukan oleh ibu kah atau oleh ayah kah dok? Kan tergantung ya, kadang anak cewek maunya dekatnya ke bapak misalnya, anak cowok Mm-mm. dekatnya ke ibu. Nah, ketika pendidikan seks atau edukasi seks itu diberitahukan kepada anak atau dijelaskan kepada anak itu, peran siapa sih yang lebih dominan, dari ayah kah atau dari ibu kah gitu? Oke, eh, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pasti ini banyak sahabat Viva yang juga kayak penasaran, ayah kah, ibu kah, kayak gitu. Biasanya sih dari yang jurnal-jurnal dan artikel yang sudah saya baca, kebanyakan nih mereka mengarahkannya kalau misalnya anak itu laki-laki, itu dia biasanya kan melihat ayah sebagai figur ayah gitu ya. Jadi Ya. biasanya dia akan lebih dekat sama ayahnya. Jadi lebih baik ayahnya ini yang ngasih tahu kayak gitu. Toh ayahnya juga yang sudah mengalami hal itu terlebih dahulu. Misalnya anaknya nanti akan mimpi basah, misalnya usia 9 tahun, 8 tahun, nanti udah dikasih tahu. Kalau nanti kalau kamu pubertas, udah puber nih kamu mimpi kayak gitu. Terus nanti kamu bisa ngompol kayak gitu. Bisa dikasih tahu sama ayahnya. Kalau misalnya sama ibunya mungkin bisa juga, cuman kadang-kadang kan kayak malu kan ya, apalagi dia udah mengenal gender Ya. antara laki-laki dan perempuan gitu. Dia biasanya lebih nyaman sama ngomong atau curhat sama yang satu gender sama dia gitu. Sama anak perempuan Oke. juga, misalnya belum menstruasi dikasih tahu ibunya, nanti kalau kamu suatu saat perutnya sakit, terus keluar darah dari jalan lahir, dan kaget dan pingsan kayak gitu. Biasa buat perempuan gitu. Iya benar. Apalagi kalau masa awal-awal ya untuk cewek, aduh tiba-tiba nih udah berdarah ya kan. Iya. Iya bener banget. Jadi itu harus ada edukasi dari, berarti kalau memang biasanya cenderung anak-anak itu ceritanya ke orang tua, misalkan gendernya cowok ke orang tua ayah ya, Iya. gendernya cewek ibu, karena itu ayah atau ibu kan udah mengalami duluan ya yang masa-masa seperti itu. Jadi bisa menjelaskan lebih detail, bahkan rasa malu anak itu juga untuk menceritakan hal-hal itu kepada sesama jenis kan lebih lebih kurang gitu kan. Bener banget. Dan ketika ada nggak sih dok resiko-resiko yang terjadi apabila orang tua itu menunda pendidikan seks pada anak itu sendiri dok? Seandainya mereka udah mau masuk masa pubertas, ternyata orang tua dia masih anak-anak, dia belum tahu, ditunda dulu deh edukasi mengenai seksnya, dia masih kecil, kan banyak banget orang tua masih kecil Mm-mm. nggak perlu tahu yang seperti itu gitu kan. Nah itu Nanti gimana dok? efeknya mungkin lebih ke arah dia mencari tahu sendiri malahan. Dia mencari tahu sendiri lewat temennya atau lewat internet kayak gitu-gitu. Video dia cari-cari tahu sendiri atau dari seseorang yang kurang bertanggung jawab kayak gitu. Jadi dia malah eh, ya dapet ilmunya atau dapet em, melihatnya tuh dari arah yang berbeda lah pokoknya. Dan itu dari sumber yang kita nggak tahu dari mana dan bener atau enggak dia juga nggak tahu kan. Parahnya lagi kalau misalnya dia nanti terbawa oleh arus itu gitu, ikut temennya atau ikut saudara atau ikut siapa yang kurang bener kayak gitu. Kita mencegah untuk dia melakukan hal-hal seksual yang di luar ini ya, di luar pernikahan gitu sih. Iya sih, jadi memang ada resiko-resiko tertentu ya dok ya, yang paling enggak orang tua bisa cegah sejak dini. Jadi sebelum dia memasuki masa-masa pubertas atau masa-masa rasa ingin tahunya lagi tinggi-tinggi banget, itu harusnya peran orang tua emang lebih penting seperti yang tadi sudah kita bilang di awal ya dok ya, untuk mencegah hal-hal yang dia belajar, dapat pembelajaran itu malah di luar sepengetahuan dari orang tuanya. Mm-mm. Jadi sahabat Viva diingat-ingat nih poin-poin penting untuk edukasi
mengenai atau edukasi mengenai seks pada anak maupun pada remaja. Dicatat poin-poin pentingnya ataupun kalimat-kalimat yang tadi udah Dokter Devika sampaikan, itu edukasinya dikit-dikit dibilangin kepada anak biar lebih tahu dan bisa orang tua itu bisa anak-anak itu bisa dapat pengajaran langsung dari orang tuanya itu sendiri. Nah, sekarang kan juga dok di masa-masa sekarang ini juga kan banyak sekali perilaku-perilaku yang sangat menyimpang nih, sangat-sangat menyimpang atau banyak juga yang perilaku seksual yang menyimpang kita lihat di berita ya udah banyak banget ya dok. Mm-mm. Uh, nah itu apakah ini penyimpangan seksual ini itu salah satu efek dari adanya tidak adanya pengajaran atau edukasi langsung dari orang tua itu sendiri dok? Oke, iya. Eh, Sebagian besar kemungkinan sih penyebabnya seperti itu. Misalnya ada kekerasan seksual sama wanita nih. Nah, ternyata anak itu, anak perempuan itu dia nggak tahu kalau yang dia alami itu merupakan suatu bentuk kekerasan seksual gitu. Misalnya dia dipegang dadanya sama orang yang baru lewat atau tetangganya atau siapa. Dia sebenarnya nggak tahu. Dia nggak tahu kalau itu suatu bentuk pelecehan seksual. Padahal kalau misalnya dia sudah ada em, edukasi mengenai kesehatan reproduksi ini, ya kan bisa tahu oh itu merupakan bentuk eh, pelecehan seksual. Jadi dia bisa misalnya lapor ke orang tuanya atau dia lapor ke siapa pihak yang berwajib kayak gitu. Jadi dan dia Hmm, bisa harus lebih aware gitu loh. Maksudnya kalau ini orang ngapain deket-deket kayak gitu. iya benar Apalagi banget ya. ya jadi insting dia ke misalnya orang yang sesama jenis atau beda jenisnya tuh harus kalau orangnya ini aneh-aneh dia juga udah tahu arahnya kemana gitu. Jadi dia bisa mencegah hal-hal seperti itu terjadi gitu. Iya, bener sih. Jadi memang kebanyakan sih perilaku-perilaku seksual yang menyimpang itu karena kurangnya edukasi ya sejak dini ya dok ya. Iya benar. Edukasi. Makanya itu sahabat Viva penting banget tuh edukasi dari sejak dini karena untuk mencegah hal-hal yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi ya atau perilaku seksual yang kadang kita sering banget tuh dengar-dengar di berita anak remaja udah diperkosa lah, anak remaja udah ini ya kan, itu kan gak enak ya kalau terjadi sama anak kita sendiri gitu kan. Jadi penting banget edukasi sejak dini, jangan sekarang mindsetnya udah mulai diubah nih, jangan tunggu masih kecil nggak perlu dibelajarin tentang seks dia juga nanti besar tahu, padahal sebenarnya hal-hal sesimpel itu yang bisa dipakai anak kecil ini untuk masa pertumbuhannya ya, masa kembangnya ya dok ya, di masa remaja ini juga bisa tahu lah. Nah saat ini juga kan banyak terjadi kekerasan-kekerasan seksual juga ya dok ya, nah, kekerasan seksual di mana sebenarnya anak-anak itu belum punya kemampuan untuk melawan dok, untuk melawan kekerasan seksual itu kan kebanyakan terjadi di kalangan kayak kita udah dewasa, tiba-tiba sama anak-anak yang masih remaja, anak-anak itu nggak punya kemampuan, apalagi yang cewek-cewek yang nggak punya kemampuan untuk melawan perlakuan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, apa ini juga sebab dari tidak adanya edukasi sejak dini dong? Kalau yang tadi kan Hmm, menyimpang, perilaku yang menyimpang. Kalau ini kan ada kekerasan nih, ada eh, apa namanya? Kalau kekerasan itu kayak apa ya namanya biasanya? Ya intilah kekerasan merugikan orang seksualnya. lain gitulah ya. Iya, iya, merugikan orang lain, benar. Oke, jadi mungkin ya agak mirip juga ya jawabannya. Mungkin ini kayak kalau dari pihak laki-laki Hmm, ya biasanya kalau misalnya udah diberikan edukasi tentang reproduksi, organ-organ reproduksi, dan dikasih tahu juga efek sampingnya seperti apa, dan etika-etika norma-norma yang seperti apa, dia mungkin bisa, sebelum melakukan tindakan itu, dia bisa berpikir terlebih dahulu. Misalnya kayak, aku pegang pantat si ini, kayak gitu. Tapi tanpa seizin dia, berarti dia sebenarnya udah tahu tuh kalau dia udah ada edukasi seksualnya, edukasi seksnya dari dia udah sadar kalau aku nggak boleh ngelakuin itu karena itu merupakan organ-organ seksual si perempuan itu. Dia biasanya kayak harus lebih berpikir panjang lah
Dan misalnya nanti dia ngelakuin itu pun harusnya dia udah tahu kalau misalnya nanti efeknya dia bisa dipidana, kalau misalnya masih sekolah dia bisa dilaporin ke guru BK dan lain-lain kayak gitu. Benar banget. Jadi anak-anak itu udah tahu ya dok ya. Itu karena memang dua hal itu, penyimpangan seksual maupun kekerasan seksual itu karena kurangnya pendidikan sejak dini ya dok ya mengenai seks itu sendiri. Nah kalau untuk penyakit menular dok ya, tadi dokter udah jelaskan di awal juga kayak HIV, AIDS, gonorela dan lain-lain dan lain-lain itu. Apakah pada fase-fase umur remaja saat ini itu sudah banyak belum dok yang mengalami penyakit-penyakit seksual itu sendiri? Oke. Kalau dari sini sih, dari data-datanya sih, katanya di RSCM ini, di suatu artikel di RSCM di tahun 2000, pokoknya di RSCM lah menunjukkan sekitar 15% dari kasus infeksi menular seksual itu dilaporkan dia tuh merupakan anak yang berusia 12 sampai 22 tahun. Itu kan masih Wow, ya. prepubertas dan pubertas gitulah ya. Kalau di Hasan Sadikin juga sama nih, dia bilangnya di tahun 2013, dia bilangnya dari 900 pasien infeksi menular seksual, 9% diantaranya itu anak yang berusia 10-19 tahun bahkan. Itu kan ya lumayan gede sih, 9% dari 900 orang kan sekitar 90, 80-an sekian lah. Ampun, iya benar-benar. Jadi lumayan banyak sebenarnya. Gitu ya. Jadi penyakit-penyakit seksual itu sendiri sih sebenarnya bukan cuma orang dewasa yang mengalami ya, bahkan anak-anak pun zaman sekarang ini itu umur 10 tahun aja udah ada kena penyakit seksual itu sendiri ya dok ya. Entah Aduh, mungkin dia korban kekerasan seksual atau dia korban penyimpangan seksual, kita nggak tahu. kita nggak tahu sama sekali. Jadi ya sahabat Viva yang nonton edukasi yang nonton IG Live di sore hari ini itu mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk di rumah. Jadi mencegah hal-hal ini terjadi sama anak-anak kita nih. Jadi masih kecil aja itu udah harus tahu edukasi mengenai seks pada anak dan pada remaja juga. Karena berdasarkan hasil riset ya dok ya, anak yang berusia 10 tahun pun itu udah ada yang terkena penyakit seks yang menular itu sendiri. Nah, kalau udah pada apa aja sih penyebab atau apa aja sih penyebab-penyebab remaja itu sudah terkena penyakit seksual itu sendiri, dok? Selain mungkin ada penyimpangan, kekerasan, ada pengaruh juga berarti dari kurangnya edukasi seks ini sejak dini. Iya, bisa jadi seperti itu, Mbak. Terus ya mungkin kurang diawasin sama orang tuanya juga bisa, karena masa remaja biasanya kayak udah ikut ekskul terus pulang malam atau pulang pagi, biasa kayak gitu. Juga biasa. Dan ya mereka kalau kurang edukasi kan mereka nggak tahu ya sebenarnya yang mereka lakuin itu salah atau bener ya. Mereka kan bisanya Benar. cari tahu sendiri dan nggak tahu kan itu memang sesuatu yang bener atau sesuatu yang salah gitu. Dan kalaupun mereka melakukan itu, kalau kurangnya pantauan dari orang tua, kadang anak-anak nggak mau cerita ya dok ya ke orang Iya, tuanya. Habis apa, karena perilaku dibilangin penyimpangan. tabu gitu. Iya, bener banget sih. Jadi mulai sekarang emang orang tua harus welcome nih ke anak-anaknya apabila ada pertanyaan-pertanyaan itu bener-bener pertanyaan-pertanyaan yang sering kita anggap tabu mengenai seks itu sebenarnya peran orang tua itu di situ saat anak itu mulai bertanya ya dok ya mulai bertanya mengenai seks itu orang tua udah harus mulai menjelaskan pelan-pelan dan saya yakin juga orang tua di satu sahabat Viva di sini udah mengerti nih anaknya itu interestnya kemana sih ya kan dok caranya orang tua tuh menjelaskan kepada anaknya harusnya orang tuanya udah tahu nih masing-masing gimana pendekatannya kepada anak. Nah, mungkin dok dari tadi kan kita udah membahas mengenai edukasi seks pada anak, pada remaja juga, kemudian adanya perilaku-perilaku seksual, adanya perilaku-perilaku penyimpangan seksual maupun kekerasan. Nah, ada nggak tips-tips yang bisa dokter bagikan di sore hari ini kepada orang tua di sini untuk
mencegah anak-anaknya itu tidak terkena penyakit menular, karena tadi berdasarkan hasil riset aja 10 tahun itu udah kena ya dok ya, kan Mm-mm. serem banget ya mas anak udah ada penyakit seksual itu. Nah mungkin dokter bisa membagikan tips dulu nih kepada sahabat Viva di sini sebelum nanti saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Viva, karena dari tadi udah banyak banget yang pertanyaan nih dok. Oke. Mungkin kalau dari pihak orang tua sama pihak anak atau remajanya itu beda ya. Mungkin dari kalau orang tua lebih open aja kalau untuk mau ngasih tahu tentang pendidikan seks terhadap anaknya. Semakin muda, semakin bagus. Jadi kan usia 3 tahun, 4 tahun, mereka udah aware gitu. Kasih tau lah mereka kalau ada perempuan sama ada laki-laki, kayak gitu. Terus nanti sama organ-organnya juga apa gitu. Terus dikenalkan juga sama ya budaya-budaya orang tempat, kemudian kayak misalnya agama, dalam agama itu seperti apa, kayak gitu. Misalnya nggak boleh berhubungan seksual di luar pernikahan, kayak gitu. Harus dikenalkan, kemudian ditanamkan gitu. Terus kalau misalnya suatu saat ada seorang remaja atau anaknya melakukan pelanggaran norma sosial, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kayak gitu, jangan kayak dibuat ya dibilangin kalau dia itu salah, cuman jangan benar-benar dikucilkan, jangan sampai tersisih lah dari sosial kayak gitu. Harus diberitahu, harus diberikan edukasi kalau yang dia lakukan itu salah. Nanti akibatnya selain selain eh, selain misalnya kamu terkena infeksi menular seksual, kamu tuh merugikan diri kamu dan orang lain kayak gitu. Nggak tahu nanti masa depannya kayak seperti apa gitu kan. Belum lagi nanti kalau terkena infeksi menular seksualnya yang nggak bisa disembuhkan seperti HIV kayak gitu. Terus kalau untuk remaja mungkin lebih jujur dan lebih terbuka aja sih dari sama orang tuanya kayak gitu. Misalnya mau pergi kemana, mau ngapain kayak gitu, dibilangin Sama aja sama siapa? orang tuanya. Sama siapa aja kayak gitu. Terus menghindari pergaulan bebas dan kayak aktivitas fisik ganti-ganti pacar kayak gitu-gitu. Terus pergi kemana kayak cuma berduaan gitu-gitu. Dan kalau bisa sih mendapatkan edukasi seks yang benar ya. Kalau misalnya orang tua nggak sanggup, orang tua terlalu sibuk atau orang tua nggak ada di sampingnya kayak gitu kan bisa eh, dicarikan dokter atau psikolog yang bisa ngomong kayak gitu. Oke, jadi memang dari tips-tips yang tadi, semoga sahabat Viva di rumah juga udah mencatat ya poin-poin penting yang udah diberikan atau dikasih oleh dokter Devika nih, karena itu sangat-sangat bermanfaat juga nih untuk sahabat-sahabat Viva yang punya anak masih usia anak maupun masih remaja juga. Dan mungkin dok, aku dari tadi udah banyak banget bertanya sama dokter nih. Dan aku dari Hmm. tadi juga pas live udah lihat banyak banget dari sahabat Viva yang udah mulai bertanya juga nih pada dokter nih. Kayaknya temanya menarik sehingga banyak banget yang bertanya. Dan aku hanya memilih 5 pertanyaan dok yang akan ditanyakan kepada dokter. Nanti bisa dijawab satu-satu. Karena nanti sahabat Viva yang udah bertanya, udah aku tanyakan kepada dokter ini akan dapat giveaway dari Viva dok. Voucher belanja. Oke, mungkin aku mulai pertanyaannya dulu ya dok ya. Jadi pertanyaan pertama dok dari Heluna Dochandra nih pertanyaannya. Dok mau tanya, anak saya perempuan 4 tahun. Sering saya maupun suami ajak mandi bareng. Kira-kira boleh nggak dok? Kalau boleh, berapa usia batasan anak untuk mandi bareng orang tuanya? Terima kasih gitu dok. Oh mandi bareng dok. Jadi kalau dari saya pribadi ya mandi bareng oke nggak apa-apa usia 4 tahun masih nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya dia udah usia sekolah misalnya 6 tahun 7 tahun dia kan nanti bakal sekolah bareng sama temennya ya. Dan itu juga masa-masa prepubertas lah ya itu biasanya harusnya dipisah sih kalau misalnya perempuan ya udah dia mandinya sama yang perempuan aja dan laki-laki sama yang laki-laki karena dia mulai bisa sadar nih kenapa aku punya seperti ini aku punya misalnya Mister Fish sementara kok mamaku nggak ada kayak gitu dia pasti udah mulai berpikir kayak gitu itu sambil dibilangin aja
kayak gitu. Itu emang perempuan sama laki-laki perbedaannya itu gitu. Gitu sih. Dan Jadi ya selama udah batas nanti waktu, itu namanya organ-organ reproduksi gitu. kalau 4 tahun masih boleh ya dok ya, ketika dia Mm-mm. sudah mulai mengenal komunitas, masalah sekolah, rasa ingin tahu udah mulai tinggi, itu sebaiknya sudah boleh diajarkan untuk mandi sendiri ya dok ya. Mm-mm. Ya, benar banget. Jadi pertanyaan dari Helena Chandra udah terjawab ya. Masih boleh untuk 4 tahun, namun sekiranya tetap harus diberikan edukasi sedikit demi sedikit mengenai edukasi tentang seks itu sendiri, dari perbedaan jenis kelamin itu sendiri juga harus diajarkan. Dan jadi ketika dia terjun ke komunitas yang kayak sekolah dan lain-lain, itu udah bisa bedain saya ini perempuan, saya ini laki-laki, treatmentnya seperti apa. Kalaupun mau mandi bareng sama teman-temannya juga tahu harus mandi bareng sama teman-temannya yang cewek maupun yang Mm-mm. cowok sama cowok gitu ya dok ya. Oke, jadi pertanyaan kedua dok dari Yoshiro Marcel 89. Pertanyaannya gini dok, gimana untuk kedekatan kakak dan adik beda gender yang sering banget bersama-sama, sering banget sayang-sayangan sampai bilang mau nikah berdua nih, waduh. Atau sering gandengan maupun cipika-cipiki. Gimana caranya untuk mengajari? Oh, jadi hubungannya mereka itu kakak adik dok, beda gender, Mm-mm. yang satu cowok, yang satu cewek. Karena sering bareng, jadi mereka berdua udah gandeng-gandengan lah, udah cium-ciuman, kemudian udah sampai berpikiran pengen nikah nih. Gimana caranya orang tua untuk memberikan edukasi kepada kakak beradik ini? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, Mas Yoshiro ini. Eh, Kalau dari saya perlu dilihat lagi sih usianya berapa itu mereka. Misalnya kalau mereka usianya masih 6 tahun, 7 tahun, TK kayak gitu, itu kan gandeng-gandengan bareng, kemudian cipika-cipiki, itu kan masih hal yang wajar ya. Selama juga harus ditanamin sekalian norma sosialnya dan dari agama itu seperti apa. Nanti kan dari agama mungkin dikasih tahu ya kalau misalnya menikah itu tidak boleh dengan saudara kayak gitu. Itu harus ditanamkan kayak gitu. Beda lagi kalau misalnya udah dewasa, udah gede nih, 17-18 tahun masih padahal mereka harusnya udah tahu kan kalau misalnya menikah tuh nggak boleh sama saudara kayak gitu. Itu mungkin kalau misalnya usia segitu perlu dikonsulkan lagi nanti sama ahlinya, sama psikolog atau dibicarakan lagi Psikolog sih ya. sama orang tua. Ha-ha. Ada yang mau ditanyain lagi nih yang si Yoshiro Marcel ini? Oh, kita lanjut aja, Kak. Halo? Ya dok. Oh iya, udah Kak Gaby. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Ya, pertanyaan selanjutnya dok. Halo dokter. Iya, Dokter, iya halo. Kak Gaby. Pertanyaan yang ketiga, halo? Lalu M live-nya. Terus yang tadi nggak ke save dong? Biar sih ada di archive. Oke. Jadi tinggal menunggu aja. Hai dok. Ya ampun, jaringan di Jakarta kayaknya lagi bermasalah banget nih. Dokter bisa join request lagi nggak? Oke. Udah. Hai Oke, dok. sip, sip. Aduh, jaringannya kayaknya di Jakarta lagi bermasalah banget nih dok.
Iya, Soalnya nggak lagi apa-apa ada Mbak. badai ternyata di luar. Ngeri, ngeri juga ya. Iya, ngeri banget. Aduh, oke dok, aku lanjut dulu. Tadi udah 2 pertanyaan ya, jadi aku lanjut Iya, bener. pertanyaan ketiga nih dok. Kita sambung ya dok ya. Pertanyaan dari SGS Garima, apa sih? S Garima Hadewi. Pertanyaannya itu adalah, sore dok, sampai umur berapa kakak beradik cowok dan cewek itu diperbolehkan tidur satu kamar? Apakah hal ini akan berpengaruh besar terhadap mereka? Nah, kalau cowok kakak beradik cowok cewek yang sekamar dok, apa itu akan berpengaruh sama apa edukasinya mungkin atau berpengaruh terhadap keduanya gitu dok? Sampai kapan Oke, diperbolehkan untuk tidur sekamar? pertanyaan yang menarik ya. Eh, dari S. dari Mahadewi ini, kalau misalnya cewek dan cowok dalam satu kamar sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah sampai pubertas, kayak gitu, usia 13 tahun ke atas, lebih baik dipisah sih. Soalnya dia kan udah mulai suka atau sadar ya, suka sama Lawan jenis ya. orang-orang yang, orang lawan jenis, kayak gitu. Sehingga, apa ya, selain membutuhkan privacy, mereka butuh kamar sendiri dan butuh space sendiri gitu kan. Dan mereka juga, ya kadang-kadang kan kalau orang satu kamar kan ya bisa ganti barengan, bisa kayak gini kan, malu juga gitu loh dilihat sama kakaknya atau gimana. Jadi kalau saran dari saya sih di usia pubertas nih, di usia dia memasuki SMP, dia bisa dipisah sih kalau laki-laki dan perempuan gitu. Oke, jadi emang bener ya. Jadi udah pertanyaan dari Mahadewi ini udah terjawab ya. Eh, boleh tidur satu kamar, tapi ketika dia udah memasuki masa-masa pubertas itu sendiri, diharapkan udah bisa pisah kamar antara maupun tuh kakak beradik itu sendiri karena privacy maupun dia udah mulai sadar juga mengenai apa namanya suka sama lawan jenis kayak gitu, jadi udah harus dibedain juga sih. Oke dok, pertanyaan keempat nih dok, dari Iya. Keisha underscore Putri. Pertanyaannya dok, apakah jika anak kita laki-laki dan menyusui harus cepat disapih saat usia 2 tahun agar tidak diingat anak payudara ibunya, apa pengaruh dok? Oh, kalau anak cowok dok, itu perlu Hmm. disapih nggak? Perlu ya, semua semua anak bayi kan perlu disapih. Yang penting sebenarnya kayak 6 bulan kan sampai sekitar 1,5 tahun ya dia bisa disusuin gitu, Mm-mm. sampai 2 tahun lah. Terus habis itu nanti di usia 2 tahun kan udah mulai disapih tuh sebenarnya. eh Dia nggak apa-apa sih mengingat bentuk payudara ibunya, toh itu semuanya semua wanita juga punya gitu kan. Dan dia juga eh, bukan bukannya merasa terangsang atau gimana nanti waktu gede, tapi karena itu sebuah kasih sayang, itu dia udah terbiasa seperti itu, meskipun dia mengingat sebenarnya dia nggak akan merasa, apa ya, dia nggak akan merasa, ya nggak akan merasa terangsang gitu. Cuman memang harus disapih di usia mungkin 2 tahun, 2,5 tahun gitu. Nggak harus Karena anak dia cowok juga juga ya, anak nggak cewek harus juga anak ya. cowok. Bener banget. Jadi Kak Kesha dan Putri udah terjawab ya. Itu berarti maksudnya dia nggak masalah ya dok ya. Maksudnya dia Mm-mm. nggak akan mengingat terus payudara ibunya kan. Mm-mm. Ya, mungkin mengingat sedikit-sedikit, cuman itu bukan, apa ya, mengingatnya ya ya udah aku pernah minum dari dada mama aku, dari payudara mama aku, kayak gitu doang. Iya, nggak sampai membuat mindsetnya dia itu berubah menjadi itu udah terangsang dan lain-lain sih sebenarnya enggak ya. Bener. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dok dari Anding Diko. Pertanyaannya itu adalah, saat mau toilet training buat anak nih, bisa sekalian digabungin dengan sex education nggak dok? Atau sex education itu harus diberikan saat anak sedang fokus supaya dia mengerti? Oh, jadi uh,
sex education itu diberikan saat kapan sih dok? Apa saat ngobrol santai kah? Atau apa saat dia lagi toilet training diberikan? Atau saat lagi serius-seriusnya nih dok? Oke. Sebenarnya bebas ya mau diajarkan saat lagi serius atau saat lagi toilet training juga boleh sih. Nanti kalau diajarkan kan waktu misalnya mau pipis kayak gitu diajarin juga nggak apa-apa. Ini kalau laki-laki punya misalnya punya penis kayak gitu. Kalau perempuan dia nggak punya kayak gitu. Dia punyanya vagina nanti beda lagi kayak gitu. Bisa diajarkan seperti itu. Atau bisa Mr. P dan Miss V kayak gitu juga bisa. eh itu sih nggak ada waktu-waktu yang memang harus tepat. Kita biasanya cari celah aja sih, misalnya anaknya tuh lagi ngapain, misalnya ya itu keluar kamar mandi, ditutupin dong ininya dadanya kayak gitu. Kita bisa sekalian kasih tahu gitu. Oke, jadi sex education itu nggak perlu harus kita serius-serius banget kayak ngajar anak lagi sekolah gitu ya. Iya, Harus duduk bener. diajarkan tulis di papan tulis kayak gini-gini, nggak harus kayak gitu ya. Bahkan di Mm-mm. saat-saat santai pun orang tua itu sebenarnya udah bisa memberikan sex education itu sendiri atau edukasi seks itu Bener. pada anak. Entah itu dilakukan saat toilet training kah, entah itu saat dilakukan dia mandi sendiri keluarnya handuknya letaknya di mana harus ditutupin daerah mana itu sebenarnya udah termasuk dari sex education itu sendiri pada anak. Bener. Oke deh Dokter Devika, pertanyaan dari sahabat Viva udah terjawab semua dan juga pertanyaan tadi Oke. dari aku cukup banyak juga ya dok ya. Jadi terima kasih banyak dok untuk informasinya di sore hari ini sangat-sangat bermanfaat dan aku berharap juga ini bukan pertemuan pertama maupun terakhir ya dok karena kita akan Iya. ketemu lagi di live IG Viva yang lain dengan tema-tema yang menarik lainnya nih. Dokter Devika Oke, mungkin ada yang siap. sebelum berpisah sama sahabat Viva di rumah, mungkin ada yang pengen disampaikan nih kepada sahabat Viva di rumah. Oke, pertama-tama ya, terima kasih ya udah meluangkan waktu sama kesempatannya buat ikut IG Live ini. Terus, kalau misalnya ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebenarnya mau minta maaf gitu. Nanti kalau ada yang mau ditambahin atau ada yang mau disampaikan lagi ke saya, bisa lewat IG ini, di DM juga bisa. Atau bisa ke Vivanya sendiri, nanti Viva menyampaikan ke saya juga bisa gitu. Semoga ilmunya bermanfaat kan. Kita kapan-kapan bisa sharing lagi. Bener banget dong, aku aja udah teredukasi nih. Ilmunya udah sangat-sangat bermanfaat sih dok, apalagi untuk sahabat Viva yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir juga. Kami ucapkan juga terima kasih untuk dokter Vika atas waktunya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga sukses untuk prakteknya ya. Amin. Jadi untuk sahabat Amin. Viva yang ingin berjumpa langsung dengan dokter Devika nih bisa langsung kunjungi Apotik Damai yang ada di Jogja ya. Apotik Damai yang ada di Jogja, jadi bisa langsung mendapatkan edukasi live nih. Kalaupun yang belum ketemu sama Dokter Vika atau beda region ya, beda kota ya kan bisa follow dulu IG Viva maupun IG dari Dokter Vika untuk bisa ditanyakan melalui DM Instagram itu sendiri. Jadi untuk sahabat Viva yang sudah ngikutin live kita dari awal hingga akhir ini walaupun tadi ada sempat kendala jaringan berkali-kali ya karena Jakarta lagi badai, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga ilmu yang kita sharing di sore hari ini sangat-sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk sahabat Viva di rumah dan bisa Amin. dipraktekkan ya untuk orang tua yang sudah yang memiliki anak anak-anak maupun sekarang anak-anak yang masih masuk masa-masa pubertas itu sendiri. Dan selamat juga kami sampaikan kepada tadi yang sudah bertanya kepada Dokter Vika, 5 orang penanya berhak mendapatkan voucher belanja 100.000 di Viva Apotik dan nanti akan dihubungi oleh admin dari Viva Health itu sendiri. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Sahabat Viva, terima kasih banyak. Kita akan jumpa di IG Live Viva minggu depan di hari Jumat jam 3 sore. Bye-bye. Bye dok. Thank you Dadah Mbak ya. Gaby, makasih.